Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas secara detail tentang kode program ATM sederhana dan kalkulator. Jadi kita akan menggunakan kode blocks, aplikasi kode blocks dengan versi 20.03. Nah, di sini ada menu .c dan fungsi .h. Untuk lebih lanjutnya, kita akan tahu apa sih kalkulator sederhana ketika digabungkan dengan ATM sederhana. Nah, tampilan akan seperti ini ketika kita akan mengeksekusi. Dan di sini kita harus memasukkan pinnya terserah dari kita sendiri, lalu kita enter. Nanti akan dialihkan pada menu utama yang dimana pecahan uang 50.000. Dan pada nomor 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 itu merupakan bagian ATM sederhana. Dan pada nomor pilihan 5, 6, 7, 11, 12, 13 itu buat kalkulator. Untuk mengetahui kok bisa sih seperti ini, kita akan bahas pertama kali pada menu .c. Pada barisan pertama yaitu include fungsi .h, itu merupakan, kan biasanya kita menggunakan include stdio.h. Itu karena library-nya di stdio.h. Sekarang kita membuat sebuah library yaitu fungsi .h yang nantinya fungsi-fungsi yang ada di fungsi h akan tercetak pada menu .c. Untuk barisan 3 sampai 6 itu adalah tampilan pertama tadi, yaitu in main yang nantinya akan muncul pada fungsi welcome, yang dimana fungsi welcome itu terdapat pada barisan nomor 8 sampai 18. Void itu merupakan sebuah fungsi, jadi void welcome fungsi dari welcome. Yang pertama ada input pin, yang kedua sistem CLS. Nah, pada sistem CLS ini karena saya menggunakan Windows, maka saya menggunakan CLS. Tetapi kalau kalian menggunakan Linux, kalian bisa seperti ini. Seperti kalian ganti dengan sistem clear. Lalu pada printf pada barisan 12 sampai 16 sampai 15 terlebih dahulu itu merupakan seperti bagian awal tadi, yang dimana seperti ini. Nah, selamat datang di bank dan kalkulator bersama. Silahkan masukkan PIN. Itu merupakan pencetakan buat huruf-huruf ini. Lalu pada barisan ke-16 printf ini merupakan saat di sini kan kita harus masukkan PIN. Nah, itu printf-nya dari input PIN itu, dan kita menggunakan scanf buat mengisi PIN-nya tersebut. Dan yang baris 17 verifikasi input PIN. Dan verifikasi input PIN ini nanti fungsinya ada di fungsi .h yang nantinya kita akan belajar. Lalu selain welcome pasti kita ada error-errornya kan. Nah, kita juga membuat fungsi welcome error, yang dimana ketika kita masukkan PIN yang salah seperti ini, kita enter, nah terdapat PIN salah, silahkan masukkan PIN. Itu merupakan dari fungsi welcome error tersebut, yang di sini ada PIN salah, silahkan masukkan PIN. Seperti fungsi welcome. Lalu pada barisan nomor 34 in menu. In menu ini yang saat kita sudah masukkan PIN, kita akan dialihkan pada menu seperti ini. Lalu pada barisan ke-51 printf pilihan, kita harus memilih yang nantinya untuk kita eksekusi. Dan ini kita pakai scanf. Lalu buat pilihan kita ada switch input. Jadi ketika kita memilih pilihan pertama yaitu 100, kita harus membuat sebuah pilihan. Ketika saldo kita lebih dari 100, maka kita bisa mengambil uang. Lalu ketika kita tidak lebih dari 100, kita tidak bisa mengambil uang. Karena yang nomor 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 merupakan bagian ATM sederhana. Lalu pada pilihan kedua juga sama, tetapi perbedaannya yang nomor 2 itu 300 dan yang nomor 1 itu 100. Lalu pada pilihan ketiga itu kan penarikan jumlah lain. Kalau penarikan jumlah lain, kita alihkan pada fungsi penarikan yang nantinya fungsi penarikan ini terdapat pada fungsi .h. Lalu pilihan yang keempat, cek saldo. Buat cek saldo juga sama, nanti fungsinya ada di fungsi h. Lalu pilihan kelima, itu rumus persegi panjang. Rumus persegi panjang itu merupakan bagian dari kalkulator sederhana yang nantinya
fungsi pilihan kelima, fungsi persegi panjangnya juga terdapat pada fungsi titik H. Begitupun sama dengan pilihan ke-6, 7. Nah, pada pilihan ke-8 itu sama seperti yang pilihan pertama dan kedua. Itu pilihan ke-8 itu kan 1 juta. Kalau kita ingin menarik 1 juta, berarti saldo kita harus lebih dari 1 juta. Baru bisa diambil. Lalu pada pilihan ke-9 itu sama. Lalu pilihan ke-10, 11, 12, 13 itu terdapat pada fungsi titik H. Lalu buat pilihan ke-0, di situ kan terdapat tekan 0 untuk batal di sini. Ini nih. Nah, ketika kita pilihan ke-0, kita akan dialihkan untuk keluar, fungsi keluar. Yang nantinya fungsi keluar ini juga terdapat pada fungsi titik H. Lalu ketika kita tidak memilih dari, misal kita memilih 14, pasti terdapat error input yang nantinya akan dialihkan pada fungsi menu, yaitu fungsi tetap pada fungsi ini, tetapi terdapat error. Lalu return. Nah, itulah isi dari menu titik C. Untuk selanjutnya kita akan beralih pada fungsi titik H. Kali ini kita akan beralih pada fungsi titik H. Sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa fungsi titik H dan menu titik C ketika ingin dieksekusi dan berhasil harus terdapat pada satu lokasi, seperti ini. Ini kan saya kasih ke USB drive H, lalu folder makul, folder tugas besar, lalu folder pemsru. Dan ini menu dan fungsi titik H berada pada satu lokasi, seperti ini. Lalu yang nomor 1 sampai 3 itu merupakan sebuah library. Jadi kita menggunakan include stdio.h yang merupakan library dari stdio.h yang dimana untuk mencetak printf, seperti itu. Lalu barisan kedua include stdlib.h yang dimana kita menggunakan library stdlib.h yang nantinya ada terdapat malloc. Lalu di sini kita menggunakan include string.h yang dimana kita menggunakan library string.h yang seperti fungsi-fungsi string yang terdiri dari strcty, strcpy, strncpy, dan lainnya. Lalu pada barisan ke-5 sampai 9 itu merupakan fungsi error input. Jadi tadi ketika kita menginputkan itu tidak ada, ketika kita ingin menginputkan sebuah pilihan tapi di dalam pilihan tersebut tidak ada, maka akan terjadi pilihan tidak tersedia. Lalu pada barisan ke-11 sampai 17 itu merupakan variabel global, yang dimana variabel global merupakan variabel yang dideklarasikan di luar fungsi dan dapat diakses oleh semua fungsi dalam program. Variabel global untuk ATM sederhana saya menggunakan unsigned long in, yang dimana untuk variabel saldo, rekening, temp, karena variabel global unsigned long in memiliki range lebih besar, yaitu 0 hingga 18,449,704,039,551,615. Jika kalian ingin mengubah float, double in, itu terserah kalian, bebas sih buat ATM sederhana, cuman saya menggunakan unsigned long in. Lalu itu kan pada variabel global itu terdapat in menu, fungsi cek saldo, fungsi konfirmasi, error input, welcome error, welcome, keluar, input rekening. Lalu terdapat fungsi akun, yang dimana kita akan menggunakan user dan name. Lalu ada fungsi verifikasi, yang dimana kita harus menginputkan P, yaitu inputan PIN. Dan pada bintang ini merupakan pointer. Lalu ada fungsi saldo ATM, pointer saldo akun, nanti terdapat saldo sisa, lalu nomor rekening dengan parameter ini, unsigned long in norek, dan unsigned long in rekening saldo, dan seterusnya. Lalu pada barisan ke 19 sampai 22 itu merupakan seperti nama-nama ATM kita. Contoh pada barisan ke-19 itu kan ada char pointer akun ATM dengan akun 1 itu namanya Dwiria Wulandari dan akun 2 namanya Naftalina Putri, yang nantinya kalian bisa ubah dengan nama kalian sendiri sesuai keinginan kalian.
Lalu pada in pin 1, nah pada ini kita harus, kan tadi awal seperti ini. Nah, kita harus masukkan pin. Nah, pin ini kita buat di sini. Pin 1 buat akun Dwiria Wulandari yaitu 100-200, dan pin 2 buat akun Naftalina Putri dengan 111.000. Lalu ada unsegment long in saldo. Nah, pada ini saldo semua 0. Lalu pada saldo pertama itu merupakan dari akun pertama, yaitu terdapat 1 juta. Dan saldo 2 pada akun 2 500.000. Pada barisan ke-22 itu kita harus membuat rekening, nomor rekening. Dan untuk awalan rekening sama dengan 0, dan rekening 1 terdapat 2210 171040 itu buat yang Dwiria. Lalu yang nomor rekening 2 2210 171045 itu untuk buat akun 2. Lalu TMP sama dengan 0. Lalu kita beralih pada fungsi verifikasi, itu void verifikasi in pointer input pin. Pada barisan yang pertama, pada barisan ke-27 itu merupakan char bintang-bintang akun aktif, merupakan untuk menyimpan nama akun. Lalu kan tadi kita membuat 2 akun. Jadi ketika kita akan pada ini barisan 28, jika kita menginputkan pin yang pertama, pasti kita menggunakan akun yang pertama dong. Lalu terdapat pointer input pin sama dengan P, akun aktif sama dengan N, akun ATM. Lalu ada pointer akun aktif sama dengan char bintang malloc 100 bintang size of char. Itu merupakan mengalokasikan memori sebanyak 100 byte untuk tipe data char. Nah, ini kan malloc. Kita kan tadi membuat yang awal-awal include dari library ketiga ini. Nah, buat malloc itu merupakan bagian dari library stdlib.h. Lalu jika kita menginputkan pin yang pertama, pasti kita menggunakan akun pertama, saldo pertama, dan rekening pertama. Nah, pada ini strcpy merupakan bagian dari library string.h. Ini pointer akun aktif menggunakan akun pertama. Lalu saldo ATM sama saldo yang pertama, nomor rekening juga nomor rekening pertama. Lalu setelah kita menginputkan pin, kita akan dialihkan pada fungsi menu. Tapi jika kita menggunakan pin 2, pasti kita akan menggunakan akun kedua, nomor rekening kedua, saldo kedua, sama seperti yang pin pertama, yang nantinya akan dialihkan pada menu. Lalu L system. Nah, ini kita buat CLS. Jika kalian Linux, kalian bisa mengganti dengan clear tadi dan welcome error. Ini ketika kita ingin memasukkan pin tetapi salah. Seperti ini. 1 2 3 4 5 6. Karena kita tidak menggunakan pin tersebut, kita enter. Nah, terdapat selamat datang di bank dan kalkulator bersama, pin salah, silakan masukkan pin. Seperti itu. Lalu kita beralih pada fungsi keluar. Nah, fungsi keluar ini ketika kita seperti ini nih. Kan tadi 200 100. Coba kembali ya. Nah, ini kan tadi yang tekan 0 untuk batal, itu kan ini nih. Tekan 0, lalu kita akan dialihkan pada fungsi keluar. Kita bahas tentang fungsi keluar. Jadi ketika kita pilih 0, kita enter, kita keluar, dan keluarnya itu pada selama waktu kita menginputkan pin. Waktu kita pin 1, kita ya pakai saldo pertama, akun 1. Jika kita pin 2, ya kita menggunakan saldo yang kedua. Lalu kita akan dialihkan pada fungsi welcome. Lalu kita beralih pada fungsi saldo ATM dengan parameter unsigned long in saldo akun dan unsigned long in saldo sisa. Jadi pada saldo ATM ini ketika kita menarik uang tersebut akan dikurangi seperti ini. Sebagai contoh ini nih. Kita enter. Kita cek saldo terlebih dahulu. Nah, kita kan terdapat 1 juta. Kita pakai transaksi lain ya. Lalu kita coba yang pertama. Nah,
sisa saldo. Pada sisa saldo ini merupakan ini nih, fungsi dari saldo ATM. Jadi ketika kita udah menarik uang, kita akan dialihkan ke pointer saldo akun sama dengan saldo sisa. Lalu kita beralih ke fungsi nomor rekening. Fungsi nomor rekening ini dengan parameter unsigned long in, pointer norec, unsigned long in, rekening saldo. Untuk rekening saldo ini juga sama, tapi ini awal dari waktu kita cek saldo. Jadi ini awal dan ini saldo sisa ketika kita sudah mengambil uang, lalu dikurangin dengan ambilan uang. Lalu ada fungsi temp dengan parameter unsigned long in, pointer tmp, unsigned long in, temp. Itu pointer temp sama dengan temp. Lalu kita beralih pada penginputan cek saldo. Kita ketik input terlebih dahulu, lalu sistem CLS. Oh ya, tadi kita belum bahas tentang sistem CLS. Sistem CLS ini untuk seperti ini. Kan ketika kita seperti ini, kita ingin transaksi lain, kita pilih satu, lalu seperti kayak memindah, kayak beralih layarnya. Nah, itu fungsi dari sistem CLS. Lalu ada printf sisa saldo Anda. Dan buat printf ini yang pada baris ke-89 ini merupakan ketika sudah dikurangin seperti tadi. Ini kan yang nomor coba kita cek. Nah, ini kan 900.000, tadi kan 1 juta. Kan kita tadi pilihan yang pertama, yaitu pilihan yang pertama ini. Kan kita ambil uang 100. Jadi 1 juta kurangi 100 itu kan 900. Nah, printf rp% LLU itu merupakan seperti pengurangan dari saldo itu. Lalu ada printf, apakah Anda ingin melakukan transaksi lain seperti pilihan, lalu kita membuat kata-kata lagi, apakah iya atau tidak. Nah, pada barisan ke-92 ini printf pilihan dengan scanf %d and input dengan pilihan switch atau inputan. Ya, kalau kita pilih ya, kita akan dialihkan pada fungsi menu. Lalu kita ketik dan jangan lupa kasih break. Lalu kalau kita memilih pilihan kedua, kita akan dialihkan pada fungsi keluar yang dimana waktu kita penginputan. Lalu default error input. Ketika kita pilihan ketiga, pasti tidak ada dong. Dan kita akan dialihkan pada fungsi cek saldo. Masih tetap pada layar itu. Dan ini kita menggunakan in, pasti kita harus tambah return of 0.2. Dan ketika kalian ingin membuat program, jangan lupa titik koma. Input penarikan seperti biasa pakai sistem CLS buat mengganti layar, lalu unsigned long in nominal in input. Nah, in input ini nanti akan terjadi di sini nih. Itu kan jumlah penarikan lain. Kita coba yang nomor pilihan ketiga. Lalu kita enter. Nah, ini kan masukkan kelipatan Rp 50.000. Ini kan. Lalu seperti biasa printf pilihan scanf %d and input. Lalu switch ini kayak seperti if, cuman saya menggunakan switch. Input kalau kita pilihan pertama itu kan benar, berarti. Dan ini nominal persen 50.000 itu seperti minimal 50.000. Kalau kita menginputkan 100.000, pasti kita bisa mengambil uang tersebut. Yang nantinya saldo kita sama dengan saldo awal dikurangi nominal yang akan kita ambil. Lalu nanti setelah kita pilihan yang pertama akan dialihkan pada cek saldo kita. Fungsi cek saldo. Tetapi jika tidak, maaf, tidak bisa. Kita coba. Oke. Kita coba 40.000. Kita enter. Nah, jika kita benar, kita coba yang nomor 1. Nah, jika kita tadi kan 40.000 itu tidak bisa, kita akan dialihkan pada sisa saldo Anda. Lalu jika kita memilih pilihan kedua, kita akan keluar yang seperti penginputan PIN, fungsi keluar. Lalu kalau default itu yang pilihan ketiga itu kan kembali ke menu. Dan kita akan dialihkan pada fungsi menu. Lalu break return. Oh iya, buat ini kan in, jangan lupa kasih return 0.2.
Lalu kita akan beralih pada fungsi transfer. Fungsi transfer ini seperti biasa kita mengetik sistem CLS in input, lalu dengan unsigned long in nominal. Lalu printf masukkan nominal minimal seperti yang fungsi dari in penarikan. Dan ini fungsi transfer sama sih seperti fungsi penarikan, cuman perbedaannya pada ini nih. Itu kan yang kalau kita masukkan nominal, itu kan kalau minimalnya 50.000 kita bisa mengambil uang. Tetapi ini pakai tem, yaituntem nominal. Lalu kita dialihkan ke input rekening. Penginputan rekening. Maksudnya penginputan rekening ini nanti kayak ke saldo kita lah. Saldo dari rekening kita. Lalu ketika tidak akan dialihkan pada cek saldo. Lalu pilihan kedua keluar, pilihan ketiga seperti default ke menu. Lalu kita beralih ke fungsi input rekening. Pada input rekening ini kita tidak menggunakan sistem CLS karena kita hanya menginputkan nomor rekening saja. Lalu ada unsigned long in rekening. Nah, tadi kan sistem CLS-nya ada di awal nih. Ada di awal semua kan? Seperti ini nih. Nah, di awal, tetapi pada fungsi input rekening ini berada di bawah unsigned long in rekening pada ini nih. Lalu seperti biasa masukkan nomor rekening. Kita coba buat penginputan nomor rekening. Kalau penginputan nomor rekening ini kan berarti kita ke transfer. Kita ke transfer kan. Jadi kita akan pilih ya, lalu kita pilih ke transfer yang dimana nomor 10. Kita enter. Kita mau transfer sebanyak 100.000. Kita enter. Dan jika benar kita pilih nomor pertama. Nah, ini kan masukkan nomor rekening. Nah, ini nih untuk penginputan rekening ini. Yang nantinya di sini nih kita input nomor rekening, lalu terdapat scan persen LLU rekening. Jika benar, kita pilih nomor 1. Jika kita nggak jadi, kita keluar, dan tidak jadi juga, kembali ke menu. Untuk printf seperti biasa, pilihan pakai scan F%D, lalu penginputan dari kita. Pada input rekening, kita menggunakan komentar to do. Dengan switch input pilihan pertama, jika kita masukkan nomor rekening, lalu nanti akan dialihkan ke fungsi konfirmasi jika pakai rekening pertama. Tetapi jika kita memakai nomor rekening kedua, kita juga nanti dialihkan pada fungsi konfirmasi. Lalu buat else transfer, lalu nanti ketika kita sudah masukkan ke sini, kita akan menginputkan seperti ini tuh seperti terakhir dari if, else if, lalu ada else, tapi menggunakan transfer. Lalu break, jangan lupa breaknya karena kita if. Lalu jika kita tidak, maaf, nanti kembali ke cek saldo. Lalu jangan lupa ketika if, else, kita harus kasih terakhir break. Dan ini juga sama. Lalu pilihan kedua kita akan dialihkan pada fungsi keluar dan default ke fungsi menu. Nah, buat konfirmasinya, fungsi konfirmasi akan seperti ini. Kita sistem CLS, input, if, SDR, CMP. Jika kita memakai akun pertama, nanti tujuan transfer nama dari akun kedua. Kan kita memakai, nah seperti ini. Ini kan kita tadi memakai yang akun pertama. Kan tadi kan punya 100-200. Kita coba pakai nomor rekening yang kedua. Kita tarik ulur ke atas. Nah, disinilah. Ini yang kita copy paste. Kita copy paste ke sini. Lalu kita enter. Kita benar pilihan pertama, lalu kita enter. Nah, ini kan terdapat nama Natalia Putri. Pada konfirmasi ini seperti nanti dikonfirmasi kita pakai akun yang apa. Jika kita pakai akun pertama, kita transfer ke akun kedua. Dan nanti namanya nama dengan nama akun kedua, dan juga nomor rekeningnya nomor rekening kedua. Untuk namanya, untuk mencarinya kita menggunakan ini %SNN. Dan untuk nomor rekening LLU.
Untuk if STR akun kedua juga sama seperti yang ketika kita menggunakan akun pertama, tetapi ini menggunakan akun kedua, yang dimana transfernya untuk akun pertama dengan nomor rekening pertama. Seperti biasa terdapat perintah F buat pilihan pertama benar, kedua keluar, ketiga kembali ke menu. Lalu buat penginputannya pada ini seperti biasa, scan F, %D, and input. Pilihannya nanti kita di sini nih, nomor 1, 2, atau 3. Lalu kita menggunakan perulangan switch, bukan perulangan, tetapi pilihan, sebuah pilihan. Kita memakai switch input. Buat pilihan pertama, jika kita pilihan pertama, kita ini kan menggunakan akun pertama ini dengan tujuan akun kedua. Kita coba yang 1. Nah, sisa saldo yang dari akun pertama akan dikurangi, tetapi kalau saldo akun kedua nanti akan ditambah. Begitupun sebaliknya, jika kita dari awal kita dari akun kedua, nanti saldo yang akun kedua dikurangi dan saldo yang pertama ditambah. Dan jangan lupa break. Lalu pilihan kedua kita dialihkan ke fungsi keluar. Lalu yang ketiga default. Kita jangan pakai encache 3 tetapi default, karena cache nanti yang terakhir itu default. Lalu kembali ke menu. Kita coba. Lalu kan ini terdapat perintah F, transaksi berhasil. Buat transaksi berhasil ini sepertinya ini langsung ke cek saldonya. Seperti ini nih. Ini kan tadi kita udah. Terus kita dialihkan ke sisa saldo. Kita akan bahas tentang fungsi berpangkat. Fungsi berpangkat seperti biasa ada sistem CLS. Jika kalian pakai Linux, kalian bisa clear, lalu in input, lalu nanti kalian, ini kan ada in nilai dan pangkat. Nanti kalian akan menginputkan nilai. Misal, ini kan 3 pangkat 2. Nah, yang nilai itu yang 3, lalu yang pangkat 2. Jadi, untuk penginputannya itu bisa diketik pada baris ke 277 sama 278. Masukkan nilai dan masukkan angka pangkat yang seperti biasa. Kalau penginputan ada scan F, saya pakai %D. Dan jangan lupa N nilai, N pangkat. Lalu titik koma. Lalu pada baris ke 279, perintah F hasil perpangkatan. Saya menggunakan %0.0f /n POW. Untuk perpangkatan, kalian menggunakan POW. POW kurung buka nilai, pangkat, kurung tutup. Lalu pada baris ke 280, perintah F seperti biasa, 280 200 sampai 288 seperti fungsi yang dulu-dulu. Ada pilihan. Yang pertama, kalau keluar nanti akan diarahkan pada fungsi keluar. Dan yang kedua, kembali ke menu nanti akan diarahkan pada fungsi menu. Lalu dan jangan lupa break-nya. Lalu kita akan menuju ke fungsi deret. Fungsi deret saya menggunakan in, penginputan deret, yaitu seperti biasa sistem CLS untuk membuka sebuah layar baru, lalu in input, lalu yang bagian 294 saya menggunakan in bilangan, lalu jumlah, lalu n. Lalu yang baris ke 296 ini menghitung bilangan, ini seperti ini. Kita coba. Itu yang deret. Yang nomor 12, pilihan 12. Enter. Nah, buat yang menghitung bilangan 1 plus 2 plus 3 plus titik plus n itu seperti ini. Jadi perintah F ini untuk sebuah keterangan yang ada di atas. Lalu buat perintah F yang 297 ini kalian menginputkan sebuah bilangan n yang nantinya semisal nih ya, n-nya tuh 3. Berarti nanti 1 tambah 2 tambah 3. Seperti ini. Misal 3. Kita enter, kan jumlahnya 6 karena 1 tambah 2 3, lalu 3 tambah 3 6. Lalu jangan lupa ini n, lalu jumlah sama dengan 0, bilangan sama dengan 1. Lalu ada while, bilangan sama dengan n, yaitu jumlah sama dengan jumlah plus bilangan. Seperti semisal, ini kan jumlahnya 2. Jadi nanti jumlah ditambah bilangannya ini tuh kayak 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada bilangan plus-plus, yaitu diulang lagi. Lalu yang baris ke 309, perintah F jumlah sama dengan %D, slide n jumlah. Saya menggunakan %D.
Lalu seperti biasa 310 baris 310 sampai 320 untuk pertanyaan untuk sebuah pilihan. Kalau pilihan pertama kalian akan menuju keluar waktu penginputan PIN, lalu kalau kembali ke menu, ke fungsi menu. Lalu kita beralih ke fungsi persegi panjang. Fungsi persegi panjang ini kalian akan seperti rumus persegi panjang, luas dan keliling. Ini kita kembali ke menu. Kita menuju ke rumus persegi panjang. Itu 5. Seperti biasa, sistem CLS input. Kali ini pada fungsi persegi panjang saya menggunakan float. Float yaitu lebar, panjang, keliling, dan luas. Ini. Lalu pada baris ke 327 sampai 328 kalian disuruh penginputan panjang dan lebar, yang dimana persenannya F karena kita menggunakan float. Lalu yang baris ke 330 sampai 331 ini merupakan sebuah rumus, yang dimana keliling persegi panjang itu panjang tambah lebar kali 2. Lalu buat luas panjang kali lebar. Lalu pada baris ke 333 ini seperti keterangan di atas. Jadi nanti ada hasil data persegi panjang yang bawah panjangnya berapa, lebarnya berapa, lalu kelilingnya berapa, dan luasnya berapa. Yang ini pada panjang ini pakainya yang panjang ini, lalu yang lebar ini. Lalu buat keliling nanti sudah diproses dari bahasasinya bahwa kelilingnya itu panjang tambah lebar kali 2. Bisa kita coba 2, panjangnya 2, lebarnya 3. Nah, ini kan seperti ini. Jadi panjangnya 2 dan karena kita memakai float maka terjadi 0, 0, 0, 0. Lalu lebarnya 3, kelilingnya 10. Kenapa bisa 10? Karena 3 tambah 2 5, lalu 5 kali 2 10. Buat luasnya ini kan 3 kali aja, 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu seperti biasa baris ke 338 sampai 349 yang dimana pilihan pertama keluar, kedua kembali ke menu. Lalu kita beralih pada fungsi persegi. Hampir sama seperti yang fungsi persegi panjang, cuman perbedaannya pada keliling dan luas. Pada keliling aja, karena luasnya sama, cuman kalau persegi panjang itu kan panjang kali lebar, cuman kalau luas persegi itu sisi kali sisi. Dan buat keliling emang beda. Keliling persegi panjang itu kan 2 kali panjang tambah lebar, cuman pada keliling persegi 4 kali sisi. Semuanya hampir sama, cuman perbedaannya pada rumusnya ini. Bisa kita contohkan rumus persegi itu pada pilihan ke-6. Kita pilih angka 5. Nah, di sini sudah dihitung bahwa sisinya 5, kelilingnya 20. Kenapa bisa 20? Karena kelilingnya itu kan 4 kali sisi. Yang dimana 4 kali 5 sama dengan 20 dan luasnya sisi kali sisi, 5 kali 5 sama dengan 25. Dan kenapa ada 000? Karena saya menggunakan float, tipe data float. Kita beralih pada fungsi Pipolondo. Seperti biasa, sistem CLS input. Kita menggunakan tipe data float yang A, B, tambah, kurang, kali, bagi. Kenapa saya namakan Pipolondo? Karena Pipolondo itu berasal dari nama Jawa yang artinya itu ada tambah, kurang, kali, bagi. Dan seperti biasa, kita menginputkan nilai A dan B. Karena nantinya A dan B ini untuk kita buat rumus yaitu pertambahan, kurang, kali, dan bagi. Ini hampir sama seperti persegi dan persegi panjang. Hasil total buat keterangan, nanti nilai A berapa dan B berapa, lalu pertambahan hasilnya gimana, pengurangan gimana, dan perkalian gimana, dan pembagian gimana. Seperti persegi dan persegi panjang sih. Kita coba. Kita kembali ke menu. Pipolondo itu ada di pilihan 11. Kita enter. Kita inputkan coba 2 dan 3. Nah, nantinya akan terjadi seperti ini. Pada pengurangan itu kan 2 kurangi 3 mungkin minus ya, jadinya ini terjadi minus. Lalu pembagiannya seperti ini, kurang lebih seperti itu. Lalu buat fungsi lingkaran ini kalian mencari luas dan keliling, yang dimana sistem CLS seperti biasa buat membuka
membuka layar baru, input, dan menggunakan tipe data float, yaitu jari-jari keliling luas. Dan buat jari-jari, nanti kita menginputkan sebuah jari-jari, entah itu 7, 14, terserah. Lalu pakainya scanf buat penginputan. Lalu keliling dari yang baris ke 415 sampai 416 ini merupakan rumus dari keliling dan luas. Dan buat pinnya saya memakai 3,14, 28, 5, 714, 285, 7143. Lalu pada baris ke-418 seperti biasa, ini merupakan keterangan, lalu jari-jari keliling luas. Kita coba yang buat kelip lingkaran. Kita kembali ke menu. Pada rumus lingkaran pada pilihan ke-7. Kita coba dengan jari-jari 7. Nah, pada jari-jari 7 itu kan jari-jari 7. Kelilingnya bisa dihitung 44 dan luasnya 154. Sekian program dari ATM sederhana yang saya kombinasikan dengan kalkulator yang hanya rumus tambah, kurang, kali, bagi, lingkaran, persegi panjang, lalu ada deret dan juga berpangkat. Sebenarnya kalian bisa menambahkan lagi dengan faktorial dan apapun itu dengan pada fungsi H ini kalian bisa menambahkan void mau apapun. Jadi seperti misal void faktorial, nanti kalian cari faktorial tuh gimana, seperti yang ada di atas. Sekian dari program saya, bank dan kalkulator bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.